Baik lagi di channel gue dan selamat datang di konten Kerana Maya TV. Nah kali ini ya gimana ya, gue nggak bisa explore nih karena ya semakin lama semakin banyak juga. Sudah 300 tempat yang sudah saya jelajahi dan sudah mulai susah dapat lokasi. Sesuai janji gue kemarin bilang ada segmen baru yaitu cerita horor teman-teman semua. Nah kalau teman-teman masih di wilayah Depok masih bisa gue samperin kayak gini nih. Ini salah satu teman gue juga yang di tongkrongannya, emang di tongkrongan sih, tempatnya di tongkrongan gue, tongkrongan temen gue, yang dimana gue sering nimbrung di sini. Ini adalah pos ronda bersama, balik ya kita jeliin. Tempat ngeronda. Ngeronda, pelarian juga di sini, tempat pelarian. Lu suka pelarian kemari? Sering sekali, ya. Sering banget. Teman-teman jangan lupa dulu buat subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Nah ini gue sebenarnya nggak akan banyak bacot juga. Gue akan ngenalin temen gue, Logan dipanggilnya. Dedi bukan pesulap ya, bukan bapak podcaster juga. Otak dong. Tapi dia adalah salah satu sobat gue yang suka naik gunung tapi nggak kembar. Hah? Gimana? Bukan naik gunung kembar. Iya sih. Iya kan, gunung nggak ada yang kembar kan? Nggak tahu sih ada apa enggak. Nggak ada pak. Oh nggak ada. Nggak ada. Bentuknya pasti beda-beda. Iya sih emang. Iya kan, nggak ada gunung kembar kan. Nah kali ini Doi ini punya pengalaman cerita horor di waktu ketika Doi itu naik gunung ya. Boleh diceritain itu di gunung mana? Ceritain pak. Dulu lupa sih ya tahun berapa ya, kayak 2009-2010 sih. 2009-2010. Jadi gue tuh sekumpulan sama teman-teman kampus gue gitu ya. Itu pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Lu tahu gak tuh? Ya mungkin banyak lah yang tahu deh ya kalau Gunung Gede Pangrango ya. Iya. Yang di puncak Cipanas sih. Sekitar banyak tuh yang naik. 18 orang. Lu satu rombongan 18 orang? Satu rombongan 18 orang. Berangkat dari Jakarta. 18 orang jalan dari Jakarta, naik bis kita bareng-bareng. Naiknya dari Cibodas, terus turun Gunung Putri. Di awal perjalanan sih kita happy-happy aja ya. Happy, seneng-seneng gitu. Berangkat pagi sampai pos Kandang Badak itu sore. Karena emang kita lemah-lemah orangnya ya kan. Karena isinya tim begadang, rokok. Jadi naik gunungnya juga ya gitulah slow gitu ya. Sampai situ sore. Terus kita camping dulu tuh di situ. Kandang Badak. Di Kandang Badak ya. Berarti lu nge-campnya di Kandang Badak? Iya, karena udah mau maghrib lah. Sore mau maghrib. Ya udah di situ. Udah gak ada apa-apa, masih biasa aja karena rame juga di situ ya. Pas camping situ rame, terus ya udah sampai pagi, pas siang kita lanjut jalan. Karena mau turunnya lewat Gunung Putri, jadi kita harus lewatin puncak dulu gitu. Ada sebelum puncak itu ada namanya Tanjakan Setan. Iya tahu gue. Lu tahu? Tahu. Lu pernah kesana juga ya? Pernah. Iya. Tanjakan Setan kan? Dari Tanjakan Setan ke puncak kan jauh ya, masih jauh lah. Lu pasti butuh istirahat gitu kalau perjalanan. Dari 18 orang ini, itu kan gantian ya naiknya ya? Ke Tanjakan Setan itu kan gantian kan? Iya. Ada talinya gitu. Yang udah naik nungguin di atas tuh. Udah nungguin semua. Ada ternyata satu orang nggak ada di kita. Satu orang. Berarti di 18 jadi 17. Iya. Nggak ada, bukan hilang. Jalan langsung gitu. Jalan langsung. Akhirnya ada yang ngejar. Ada yang ngejar biar bareng-bareng gitu. Yang ngejar pun nggak kekejar akhirnya. Ngejar nggak kekejar sama 4 orang. Terus datang temen lain yang mau ngejar juga, terus ngebilangin temen kita udah naik 1. Temen lu udah naik 1. Ya pakai istirahat, kita nggak sanggup ngejarnya. Kita kejar lagi, tetap nggak kena kan. Dan kalau udah sampai apa sih namanya, leher puncak kayak apa sih kalau sebelum sampai puncak tuh? Lereng. Iya pokoknya sebelum sampai puncak lah. Kan jalannya nggak cuma satu jalur ya, kelihatannya kan ada banyak jalurnya gitu ya. Ya akhirnya yang nyari juga bingung kemana-mana tuh. Akhirnya malah mencar semua kita. 17 orang itu? Maksudnya bukan mencar semuanya gitu. Jadi 4 orang, 2 orang kebagi dia mencar gara-gara ngejar 1 orang gitu kan. Ngejar 1 orang. Kalau lu pernah ke sebelah kiri si Gunung Gede itu jurang kan ya? Oh yang cabangan ya? Yang bercabangan yang kiri sama kanan ke atas itu? 3 atau 4 lah. Pokoknya banyak lah. Nggak. Apa emang guanya nggak tahu ya? Kan emang jalurnya nggak begitu jelas lah di atas. Gua nyari dia tuh si temen gue itu sendiri, akhirnya ketemu di percabangan tuh sama 1 orang temen gue nyari juga. Jadi gue berdua akhirnya yang tiba-tiba
jurang, makanya gue tahu di situ ada jurang gitu. Oke. Nggak kelihatan kan awan semua gitu ya, ada jurang. Waduh, itu nggak jatuh kan gitu ya. Akhirnya ada yang teriak-teriak, kita denger lah. Akhirnya kita samperin ke yang teriak-teriak. Ternyata ada 3 orang teman gue di situ kan, yang nyari juga, yang ngejar, bukan nyari lah, ngejar karena kita tahu dia ke atas gitu. Berarti berlima tuh udah. Akhirnya ada yang tahu bahwa jalan ke puncak tuh ke sana gitu, laut sini gitu kan, bukan yang tadi kiri. Ya udah, kita ikutin. Udah buru-buru nih jalanan nih, tapi seburu-burunya naik gunung ya gimana sih ya, tetap ada capeknya ya, istirahat mulu gitu. Nah, yang ngebingungin nih satu orang temen gue yang tadi tuh nggak ada istirahat. Kalau istirahat pasti ketemu gitu. Iya. Ini nggak ada istirahatnya di jalan terus sampai akhirnya bener-bener atas vegetasi lah itu namanya ya. Udah nggak ada pohon-pohonan tinggi ya, cuman pendek-pendek pohonnya. Paha dah pohon-pohonnya kan, jadi udah kelihatan gitu orang di mana-mana. Iya, terus udah sampai situ ada orang yang turun. Kita naik, ada orang yang turun. Pendaki lain mau turun. Dia satu rombongan, 2 rombongan. Gue lupa berapa jumlahnya. Terus nanya lah sama dia, Bang, ngeliat yang pakai tas ini gak gitu? Kita inget gitu ya, tas ini gak? Oh iya ada di atas katanya, di samping batu di puncak kata dia gitu. Lagi kehabisan air gitu. Nah ternyata temen gue udah sampai di sana di puncak dan nggak ngapa-ngapain, cuma duduk bengong gitu kata dia. Kata tuh orang-orang gitu, terus minta air kata dia. Mungkin capek ya, karena nggak berhenti kan jalannya kan. Kita jalan lagi. Nah dari yang batas vegetasi juga masih lumayan ya, masih setengah jam lah sampai puncak. Ya kalau yang pernah naik situ tau lah berapa waktunya ya. Terus ya udah kita jalan lagi tuh. Kondisinya hujan ya. Itu kondisi hujan. Terus ada beberapa petir yang kenceng gitu, jeder lah pokoknya dah. Yang bikin kita malah panik gitu. Selamat dia nih, gitu kan. Oh, tiba-tiba badai di situ. Iya, enggak tiba-tiba sih. Dari pas tadi yang gua nyasar-nyasar itu udah hujan, cuman belum jeder-jeder. Pas udah nyampe atas jeder-jeder. Terus karena jeder kita juga takut ya jalan ya. Takut berpetir lah, karena kan paling atas nggak ada pohon-pohon gitu. Tapi kita paksain jalan pelan-pelan. Puncak itu kan bebatuan ya. Jalannya 5 langkah, turun 3 langkah. Jadi agak lama gitu nyampenya. Agak lama, tetap kita buru-buruin tuh. Akhirnya ketemu sama temen gue itu di atas tuh ada batu gede yang udah coret-coret ya, sama orang-orang nggak tahu siapa tuh, oknum coret-coret. Nah dia di situ lagi melukin aqua gede, botol gede lagi melukin, tapi bengong gitu, bibirnya biru, capek banget gitu. Terus ya udah, gue datang pun dia diem aja kan, bengong melukin aqua gitu, sampai gue giniin, gitu, baru dia nyautin gitu, iya. Gue tanya, lu dari kapan di sini? Gak tahu, kayak orang PA gitu, kayak orang bengong. Iya, linglung kayak orang linglung. Tanya gitu kan. Oh di sini belum gue ceritain itu basic si yang tadi jalan terus itu kayak gimana ya? Belum ya. Iya, dia tuh nggak yang kuat-kuat banget sebenarnya, emang fisiknya lemah sebenarnya. Maksudnya buat jalan terus nggak tanpa istirahat dari yang tadi tuh tanjakan setan sampai puncak, kayaknya nggak mungkin gitu. Ini tapi dia kuat. Tapi sampai atas ya udah loyo, nggak ada tenaga lagi. Udah gue tanya, akhirnya udah agak lama nyautin tuh. Maksudnya jadi bisa ngobrol, udah bisa ngobrol. Gue tanya, lu jalan sendirian kemana emang gitu kan? Bukan bareng-bareng. Gue tadi ngikutin cewek gitu. Tahu-tahu bunyi petir, gue di sini gitu. Bunyi petir. Kan lagi jeder-jeder tuh emang ya kan. Pas punya petir dia enggaknya di situ, tahu-tahu gitu. Udah di batu itu. Oke. Nah, terus kemana emang ceweknya? Nggak tahu, tadi ke situ, nunjuknya ke kawah. Kan emang ada kawah tuh, gede banget kan. Kalau udah di puncak, jadi nunjuk ke situ. Yang kita pikirin, untung lu nggak ikut terus. Iya benar. Kalau petirnya nggak ada, mungkin dia nyemplung ke situ. Oh, posisi itu ya? Iya kan? Posisi petir itu terus? Iya, terus ya udah selesai di situ. Akhirnya kumpul tuh kita, nungguin yang lain juga kan, kumpul di situ. Udah dia kita nggak boleh bengong lah gitu, jangan bengong gitu ya. Diajak ngobrol terus dia sambil jalan gitu, lanjutin perjalanan gitu kan. Terus kita lanjut lewat Surya Kencana. Iya. Alun-alun ya. Ini udah turun nih. Ya sebelum habis itu kan kita masak lah, minum lah gitu ya. Kita masak dulu gitu, istirahat. Terus tapi tetap lanjut perjalanan. Hujan-hujan masih, hujan. Sampai Surya Kencana itu udah agak sore, jam-jam 3 jam setengah 4-an sampai Surya Kencana. Karena kan dari kondisi dia tadi yang terlihat
kuat banget nih, nggak istirahat, mungkin habis tenaganya ya. Akhirnya dia benar-benar lemes banget, kembali ke sedia kala gitu, dan lebih parah. Udah lemes. Drop banget. Dari puncak ke Surya Kencana kan juga lumayan kan, setengah jam lah kalau turun ya. Iya betul. Setengah jam, paling lama sejam. Nah itu kayak gitu, jatuh mulu gitu, sampai Surya Kencana. Kita kan jalan tuh baris kan, biar juga nggak kemana-mana gitu. Nah tiba-tiba yang tadi ngikutin, katanya ngikutin perempuan, nggak tahu perempuannya ada apa enggak gitu. Tahu-tahu dia jalan ke arah kanan sendiri, barisan nih dalam barisan. Tahu-tahu dia mencar sendiri. Terus jalannya juga kayak lagi mau ngibarin bendera gitu, gimana sih, kayak tentara gitu. Iya, sigap. Iya, truk gitu, gimana sih, kayak paskibraka gitu, arah kanan sendirian. Pertama diliatin doang kan, kirain mau ngapain, mau pipis sama mau ngapain ya. Tapi jalannya aneh, lama jauh disamperin kan. Dan ternyata dia nggak sadar bahwa dia jalan ke sana gitu, kayak gitu. Kita nggak tahu ya dia kenapa gitu ya. Dia alam bawah sadarnya kenapa gitu. Kita nggak tahu. Mungkin dihipnotis kali sama jin, kita nggak tahu ya. Ya udah kayak gitu, udah nih dipanggil lagi 2 kali tuh kayak gitunya, kelepas kayak gitu, gitu kan dari rombongan. Akhirnya ya udah, dia di tengah, dirangkul kanan kiri biar nggak kemana-mana gitu kan. Kayak digopoh. Belum, nggak digopoh, cuman biar dijegat gitu, biar dia nggak kemana-mana. Jalan sambil ngobrol gitu kan. Ya udah di situ, udah terus turun, udah mau maghrib tuh, jam 5 aja udah gelap lah di bawah tuh, di Gunung Putri itu ya. Udah gelap karena kan matahari juga susah masuk kan. Dan masih hujan deras. Akhirnya kita kepisah lagi tuh, karena yang tadi satu itu lemah, ada yang nungguin gitu kan. Jadi yang duluan ya udah duluan kepisah. Kita kepisah 3 tim jadinya. Tim pertama, tim duluan sampai bawah lah gitu, buat nyater angkot lah gitu ya. Ya pokoknya buru-buru sampai bawah lah gitu. Gua masuk tim kedua, hujan deras, tim 3 masih belakang. Karena hujan deras itu aliran airnya deras banget. Kita kan jalur air kan. Kalau jalan itu tutupan kan, nggak tahu nih jalurnya yang mana gitu kan. Akhirnya udah maghrib lewat lah, jam-jam 6:30 kayaknya deh. Gue maksa buka tenda di pos yang udah lumayan hancur lah itu posnya. Gue kan nggak tahu pos ini namanya apa, dan ini pos berapa nggak tahu gitu sebenarnya gitu kan. Lagi tuh baru-baru awal-awal. Udah gue di tim tengah tuh, tim 2 berempat, hujan deras, nggak tahu jalan kemana buat turun pulang. Akhirnya gue bela-belain buka tenda di situ, di pos yang gue nggak tahu apa. Akhirnya gue buat nungguin temen gue juga gitu. Kalau turun ya udah turun, kalau enggak ya udah gue di situ gitu. Akhirnya rombongan belakangnya turun nih, lihat ada tenda, aneh ternyata. Lu buka tenda di sini? Gitu. Sampai diomelin tuh. Maksudnya keras lah gitu. Lu jangan buka tenda di sini. Nggak tahu kenapa ya kan. Ternyata pas di bawah cerita gitu. Kenapa gue nggak boleh buka tenda di situ gitu kan? Kenapa? Mereka pendaki nyebut katanya kandang pocong, katanya gitu. Mungkin kalau lu pernah kesana juga lu tahu gitu ya. Iya, cuman gue nggak tahu pada saat itu gitu kan. Berempat itu gue di situ. Ya udah, akhirnya rombongan belakang udah nyampe situ, tutup tenda ya kan. Ikut turun. Dan untungnya ada beberapa temen gue yang emang udah apal jalannya, jadi mau airnya sederas apa juga tahu. Paling cuman susah jalannya gitu, tapi tahu turunnya lewat mana gitu jalurnya. Oh, dengan kondisi si yang tadi masih begitu ya, yang sambet itu kesambet ya itu namanya. Ya udah kita turun pelan-pelan, itu benar-benar berbaris tuh, karena kan emang jalur di Putri itu ya berbaris, lu harus berbaris, nggak bisa gimana gitu bertiga aja nggak bisa, harus berbaris kayak semut, jalan berbaris. Tiba-tiba gue juga lupa di pos berapa, bukan pos sih, setelah pos berapa gitu gue lupa, tengah jalan tiba-tiba yang depan berhenti. Ditanya, kenapa berhenti? Orang hujan deras gitu kan ya. Maksudnya kalau mau berhenti ya di pos yang ada tempat teduhan kayak gitu. Ini enggak, dia diem aja. Oh, ngapa berhenti? Yang dari belakang. Masih diem aja. Sampai benar-benar ditepak, dia bilang, iya entar dulu, atau dia gitu. Ya udah, kita nunggu kan. Kita nggak tahu itu ada apa gitu kan. Apa dia bingung jalannya apa gimana, kita nggak tahu. Ada beberapa detik lah, freeze gitu. 30 detik atau 40 detik gitu. Akhirnya baru jalan lagi tuh. Jalan lagi sampai bawah pos 1 ada musola kalau nggak salah di situ ya. Pos 1 tuh ada musolanya. Depan sawah. Betul. Baru cerita sama dia. Itu tempat pembuangan sampah juga di situ. Iya benar. Buang sampah, musola. Iya benar-benar di situ. Baru dia cerita gitu. Tadi
gue pengen ngomong kata dia gitu pas berhenti, cuman yang gak etis aja kata dia gitu. Ya mungkin kalau dia ngomong juga kita juga kabur semua kali. Di tas Carol itu kan banyak tali-tali ya, banyak tali-talinya. Dia bilang ketika lagi jalan, kita jalan pelan-pelan, gak jalan ngebut kan, sampai hujan. Dipegangin katanya tali-talinya itu, talinya dipegangin, ada megangin sama nenek-nenek duduk di sebelah katanya gitu, pegangin. Makanya ini orang bukan, tapi bukan orang lah, nggak mungkin katanya orang gitu kan, nggak mungkin orang hujan-hujanan di sini gitu kan, nenek-nenek lagi. Jadi berhenti dulu gitu. Nah terus pas sampai situ pun yang tadi kesambet itu in detail ceritanya, ya kan kita juga kepo ya, maksudnya kok lu bisa kuat gitu, bisa sampai atas duluan dan nggak minum gitu kan, jalan padahal lu toyo gitu, lemes orangnya. Kata dia, ya dari pas abis tanjakan itu, tanjakan setan, iya tanjakan setan itu, kata dia gua yang ngikutin cewek kayak ada yang ngebawa aja gitu, ya padahal kan jauh banget. Ya alhamdulillah selamat semua sih tapinya. Tapi kondisi dia pas nyampe bawah tuh gimana? Udah nggak karuan sih kakinya. Kalau untuk kesadarannya sih udah oke, cuman untuk fisiknya nggak banget udah. Karena faktor dia karena yang dia jalan capek banget, karena nggak. Tapi dia nggak sadar kali ya, kayak Bapak Bongki tadi ya, tuh. Jalannya. Ya, iya tuh kayak gitu ya. Kakinya begini pakai ini. Gitu. Tapi kalau menurut lu teman lu itu kenapa? Nggak tahu, dihipnotis. Dihipnotis. Secara kan lu orangnya kan skeptis. Ya kan lu kan skeptis nih, orangnya nggak ya percaya tuh begituan kan? Nggak percaya gua. Nah menurut lu dia kenapa? Angin dia. Astagfirullahaladzim. Karena ngeliat perempuan yang itu ya. Iya, maksudnya lu di gunung kali gitu, udaranya dingin kali, gua nggak tahu ya. Iya. Tapi gua nanya itu juga sih ke dia, lu sangil ya gitu, ngikutin cewek. Lu gituin dia? Iya, tapi enggak. Kata dia enggak. Ya kita nggak tahu hati orang. Tapi nggak kebayang sih kalau plot twistnya ketika dia bilang bunyi petir terus dia tiba-tiba sadarnya di batu itu. Bayangin kalau nggak ada petir itu bawah. Iya, dia bakal terus ke bawah kan? Udah. Ke kawah gitu kan? Iya. Untungnya enggak kan? Untungnya ada petir. Gua petirnya nggak ada. Itu karena gua. Dia jadi sama setan tuh. Iya. Jadi apa? Iya. Begitu sama setan ya. Kalau dia terus nggak ada petir cuma ya. Di kawah. Kan kebetulan petir itu juga dari gua, cuy. Thor. Iya, betul ya. Bener ya kan. Ya lu memikirinnya slot mulu sih Zeus. Iya, nggak gitu. Habis dia tuh. Udah ngapa jangan gitu mulu, depo kentung mah. Mancing. Ya, intinya tapi alhamdulillah baik semua ya. Dari 18 orang itu berarti 2 yang ngalamin. 2 orang yang ngalamin. Yang sakit 1. Kalau yang 1 lagi cuma dipegang doang. Iya, cuma dipegang. Mungkin nenek-neneknya mau ikut kali ya, pulang ya. Gue pernah dengar mitos tuh di Gunung Gede itu katanya ya ada makhluk gaib yang berupa nenek-nenek yang suka nunjukin jalan kalau kesasar. Lu pernah denger gak? Enggak. Gue pernah waktu pertama kali naik Gunung Parango tuh ada yang bilang katanya, lu kalau kesasar tuh jangan panik, ntar ada yang nuntun kayak nenek-nenek. Nenek-neneknya ngomong gini gak? 200 meter belok kiri. Gitu. Lah kan ngasih jalan. Iya bener juga. Iya juga tapi ya. Berarti kan dia mapping. Tapi gue sih merinding ketika lo bilang yang petir itu sih. Gue merinding. Kayak nggak kebayang sih kalau misalnya dia nggak dengar suara petir terus. Dia dengernya suara perempuan itu. Ya. Wah jadi tuh. Jadi. Lalu dah. Lu merinding, lu ada bulu emang Ki? Ada Pak, emang saya nggak punya bulu. Naik cinta kan biasa kagak ada bulunya. Lu mau lihat bulu gua? Gila kali ya. Jangan rasis gak tuh? Rasis gak tuh? Kenapa? Rasis gak gua? Gua lah, gua suka ngatain lu Arab juga. Ambon gua, tapinya. Emang kan lu di Aceh anjing tinggalnya. Ambon biar manis ya. Oh iya deh, oke deh. Pokoknya segitu aja. Pokoknya segitu. Ya, Bapak Bongki sudah mengganggu kita di belakang sana ya. Jadi kayaknya ceritanya gitu aja buat teman-teman di luar sana yang nonton video ini. Thank you banget udah nonton dan mendengarkan cerita dari Cogan. Bisa mampir ke Instagramnya, ntar gue cantumin di sini Instagram kalau mau mampir ya. Mampir. Jadi siapa tahu ada yang mau naik gunung bareng sama Cogan. Dedi ya, naik gunung bareng. Bukan gunung kembar. Gunung kembar juga nggak apa-apa sih. Hah? Gunung kembar nggak apa-apa. Gunung kembar nggak apa-apa. Kan gunung nggak ada yang kembar. Oh iya benar, gunung kan nggak ada yang kembar. Oke, siap. Thank you so much. Thank you juga Dedi ya. Selebihnya boleh dilanjutkan ngopi. Iya, ngapain kayak bebas. Thank you buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan dalam pembuatan video kali ini. Kita ketemu lagi dan yang punya cerita boleh cerita sama gue. Dan kalau lu deket sama rumah gue,
gua samperin nih, nggak apa-apa. Kalau selebihnya, kalau kalian mau diceritain di segmen cerita horor ini, kalian bisa email ke gua atau DM Instagram gua. Thank you so much. I love you guys. Dadah. Assalamualaikum. Cuak. Ada penonton bayarannya gak? Oh, itu mereka semua ini. Apa? Emang kepotong pala gua? Oh iya. Emang Kalau lu maju ke depan kepotong. Kepotong nggak sekarang? Anjing. Oh, rokoknya yang kepotong. Anjing. Yang kepotong rokoknya. Astagfirullahaladzim. Untung anjing emang. Oke deh, gue mulai dulu ya. Tahu. Iya, ini kan gue mau ngomong. Ini mic lu nyala gak ya? Nggak tahu. Nyala pak, udah. Ya berisik dah tuh. Sampai cetak lagi. Iya. Aduh. Editan saya berisik sekali nih. Ini nggak punya kru apa? Pas angin gitu. Nggak ada. Gerah banget emang, saya juga gerah ini. Di gunung mana? Belum diisi ini tadi. Pakai nanya mix sih. Kok ngeliatin ke mic kayak kurang pas gitu ya suaranya ya? Enggak yakin. Ya nih segini udah belum? Yakin. Yakin. Bener jalan nggak? Bener nyala. Oh Pak. yaudah. Terus dia cerita ternyata mati.